Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lia Fahima dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Nah, di sini saya mendapatkan tugas tentang mata kuliah media pembelajaran yang dibimbing oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan media dan klasifikasi menurut para ahli. Yakni medianya yaitu audiovisual, dan multimedia. Sebelum kita ketahui tentang sejarah perkembangan media, kita akan lebih dulu membahas tentang pengertian media. Nah, media ini dalam istilah berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Nah, secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Secara umum, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran, sedangkan media pembelajaran adalah segala sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran berguna menarik minat siswa terhadap materi pembelajaran yang disajikan. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan pengertian anak didik terhadap materi yang disajikan. Dengan begitu, media pembelajaran penting diterapkan pada saat belajar mengajar untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Sekarang kita memasuki dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah perkembangan media. Nah, pada awal adanya pendidikan, guru itu merupakan sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, muncullah buku sebagai media dalam pembelajaran. Nah, pada tahun 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Nah, buku yang ditulis Johann Amos Comenius ini berjudul Orbis Sensualium Pictus, dalam kurung dunia tergambar, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pendidik mulai menyadari akan pentingnya media atau sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Nah, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu untuk mengajar. Nah, sebelum abad ke-20, alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun setelah abad ke-20, mulai masuk teknologi audio. Alat bantu visual tadi kini dikombinasikan dengan audio untuk menambah konkret materi yang diajarkan alat visual yang dilengkapi dengan audio, yang kita kenal dengan audio visual. Nah, untuk lebih memahami bagaimana peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi peserta didik, Edgardell kemudian menggambarkannya dengan sebuah kerucut, yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman Edgardell, dalam kurung Edgardell Count of Experience. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan bahwa siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Nah, pada saat itu, teori tingkah laku behavioris teori dari B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam pembelajaran. Dalam teorinya, mendidik adalah mengubah tingkah laku siswa. Teori ini membantu dan mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, pada tahun 1965 sampai 1970, pendekatan sistem mulai memperlihatkan pengaruhnya dalam kegiatan pendidikan serta kegiatan pembelajaran. Pendekatan sistem ini mendorong penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dan juga program pembelajaran harus direncanakan secara sistematis.
Nah, seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, media belajar juga berkembang untuk memenuhi kompetensi yang harus terpenuhi pada zaman ini. Media pembelajaran semakin luas dan semakin interaktif. Penemuan teknologi seperti komputer adalah sebuah penemuan yang memungkinkan menghadirkan beberapa atau semua bentuk stimulasi di atas, sehingga pembelajaran akan lebih optimal. Nah, di atas merupakan sejarah singkat mengenai perkembangan media pembelajaran, mulai dari yang konvensional sampai yang modern seperti sekarang ini. Jenis-jenis media pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu media audio, yang kedua media visual, yang ketiga yaitu media audiovisual, yang terakhir yaitu media multimedia. Media audio itu apa sih? Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini hanya berupa suara, contohnya seperti radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium bahasa. Sekarang media visual. Apa sih media visual itu? Media visual adalah suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan, informasi, khususnya materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi, media visual ini tidak dapat digunakan untuk umum. Lebih tepatnya, media ini tidak dapat digunakan oleh para tunanetra. Karena media ini hanya dapat digunakan dengan indera penglihatan saja. Contohnya, foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan sebagainya. Dan sekarang media audiovisual. Apa sih media audiovisual itu? Media audiovisual disebut juga sebagai video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam media video, terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan pelajar melalui bentuk visualisasi. Contohnya, film bersuara, video, televisi, dan sound slide. Nah, yang terakhir yaitu media multimedia. Apa sih media multimedia itu? Media multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, animasi secara terintegrasi. Multimedia ini sering diidentifikasikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Nah, sekarang kita sudah sampai pada penjelasan yang terakhir, yakni klasifikasi media menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari Rudy Bretz, Arshad, Lessing, Pollock, dan Reigel. Nah, klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bretz. Yang pertama yakni media cetak. Ukuran utamanya simbol verbal. Yang kedua yaitu media audio. Unsur utamanya suara. Yang ketiga media semi gerak. Unsur utamanya garis, simbol verbal, dan gerak. Yang keempat yakni media visual diam. Unsur utamanya garis, simbol verbal, dan gambar. Yang kelima yakni media visual gerak. Unsur utamanya gambar, garis, simbol verbal, dan gerak. Yang keenam yaitu media audio. Unsur utamanya suara dan simbol verbal. Yang ketujuh yakni media audiovisual diam. Unsur utamanya suara, gambar, garis, dan simbol verbal. Yang terakhir yakni media audiovisual gerak. Unsur utamanya mencakup kelima-limanya, yaitu suara, gambar, garis, simbol, verbal, dan gerak. Nah, klasifikasi media pembelajaran menurut Arshad, yang pertama yaitu benda nyata. Yang kedua, bahan yang tidak diproyeksikan seperti bahan cetak, papan tulis, bagan balik atau flip chart, diagram, bagan, grafik, dan foto. Yang ketiga yaitu rekaman audio-audio dalam kaset atau piringan. Yang keempat, gambar diam yang diproyeksikan seperti slide, film rangkai, OHT atau transparasi, program komputer. Yang kelima, gambar bergerak yang diproyeksikan, contohnya film, rekaman video. Yang terakhir yakni gabungan media,
seperti bahan dengan pita video, slide dengan pita video, film rangkai dengan pita video, mikrofilm dengan pita audio, komputer interaktif dengan pita video, atau piringan video. Klasifikasi media pembelajaran menurut Lessing, Pollock, dan Reigelut, yaitu yang pertama media berbasis manusia, seperti guru, instruktur, tutor, main peran, kegiatan kelompok, field trip. Yang kedua, media berbasis cetak, seperti buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas. Yang ketiga, media berbasis visual, yaitu buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, gambar, transparasi, dan slide. Yang keempat, media berbasis audiovisual, seperti video, film, program, slide tape, televisi. Yang terakhir, media berbasis komputer. Pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext. Sekian mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.